Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu kopi senja. Alhamdulillah. Gini, ada pertanyaan, aku cari-cari yang tanya di mana juga nggak ketemu ya, nggak ketemu. Cari-cari. Tapi intinya dia tanya tentang tentang 14. Aku tanya bingung, 14 apa gitu. Oh, ternyata yang dia tanyakan itu huruf-huruf. Kan kemarin aku jelaskan begini. Ini ada buku ini, nanti aku jelaskan bukunya. Kan ini 1 ya. Di sini 1, di sini 14 tentang huruf. Di sini Komaria, di sini Samsia. Ya. Jadi di sini 14 berapa? 28 tambah 1 29. Jadi gini loh, di pondok-pondok itu biasanya mereka pakai huruf Al-Quran itu ada 29, ada yang 29, kami 29. Tapi jarang, sepertinya yang kebanyakan itu antara 28 dan dia naik lagi 30. Jadi gini petanya. Ada yang berpaham huruf Al-Quran itu 28, ada 29, ada 30 gitu loh. Ya. Kami ada yang di 28 gitu. 29. Jadi ini 14, 28 alif. Ini sendiri, dia tidak bisa diikutkan Komaria, nggak bisa diikutkan Samsia. Ya, ini bukunya judulnya Pelajaran Huruf Al-Quran Sistem Alif Lam Mim. Sistem Alif Lam Mim. Dan kami dari teman-teman kami diperjelas untuk kalangan sendiri. Ya, jelas ya. Untuk kalangan sendiri ini ngerti maksudnya kan, buku ini terus kalangan sendiri. Jadi kalau Anda nggak setuju dengan buku ini ya enggak masalah, ini untuk kalangan kami sendiri kok gitu ya. Nih ya, 2018 disusun. Dan yang ketuanya sebetulnya sih bukan aku pandai, enggak. Aku tidak pandai dalam huruf-huruf Al-Quran. Bahkan teman-teman yang lebih pandai. Tapi mungkin karena senioritas mereka menunjuk aku menjadi ketuanya. Nah, di sini ya. Ini ketuanya aku ini. Ini teman-teman penyusun. Padahal mereka lebih pandai. Jadi aku dipilih ketua bukan berarti aku lebih pandai dari mereka. Tapi karena mungkin senioritas saja ya. Ya ketua aku juga cuman koordinasi aja kok. Kalau misalkan seperti autopilot lah, kerja mereka sudah bagus ya sudah lanjutkan. Gitu. Ya. Ini ada pendampingnya ya Ustadz Gus Muhammad Panani atau Gus Panani kalau kami manggil nih. Nggak tebal buku ini, cuman 87 dan ini dicetak terbatas, tipis kan, 87 ya. Cuman masalahnya ini terlalu kecil, saya aja kesulitan baca, terlalu kecil, huruf-hurufnya terlalu kecil ya. Jadi sangat, kalau orang-orang seusia aku harus ekstra keras membaca. Kalau dicetak ulang perlu hurufnya dibesarkan. Kalau hurufnya dibesarkan mungkin lebih tebal lagi dia, bisa 100 lebih. Nah ini kami mengatakan buku ini ya Alif Lam Mim, sistem Alif Lam Mim, belajar pelajaran dasar huruf Al-Quran gitu. Ya, nampak kan situ Alif Lam Mim. Sekarang aku tanya. Di surat Al-Baqarah itu diawali Alif Lam Mim. Kau tahu artinya itu Alif Lam Mim?
Coba, kamu berapa tahun ngaji? Sekarang umurmu berapa? Ngajimu itu apa aja yang kamu kerjakan? Coba jelaskan sama aku. Alif lam mim itu artinya apa sih, maksudnya apa? Atau setahu kamu itu kalau kamu ngaji diajarin sama guru ngajimu, alif lam mim itu apa sih? Coba. Bisa nggak jelaskan apa alif lam mim itu? Supaya kamu jangan ngaji tapi ya podo ae ora aru. Jawabnya apa? Ini aku buka digitalnya ini kan. Ini surat Al-Baqarah ini kan. Ini kan alif lam mim, alif lam mim. Sebelum masuk ke zalikal kitabul laroi bafihi hudalil muttaqin, sebelum ini ayat 1. Alif lam mim. Apa alif lam mim? Tanya, ini dikasih nama, cara baca alif lam mim, ya kan? Paling-paling yang umum. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Paling-paling kalau ditanya apa sih alif lam mim itu, hanya Allah yang tahu. Lah kalau Allah yang tahu untuk apa dikirim ditulis ke Al-Qur'an? Kok bodohmu itu kok nggak habis-habis. Sama aja begini, kamu jalan ya, di jalan raya, ya, jalan di jalan raya. Terus tiba-tiba ada satu huruf aja, P, gitu, P, kan ada P ya, terus dikasih silang merah. Itu artinya apa? Kalau ditanya kamu, ngerti nggak? Apa kamu akan jawab? Hanya bapak polisi saja yang tahu, gitu. Sama seperti tadi, alif lam mim itu hanya Allah saja yang tahu. Lah kalau hanya untuk Allah yang tahu, ngapain ditulis di Al-Quran? Al-Quran itu memangnya untuk Allah. Al-Quran itu untuk manusia. Jadi inilah kita kadang-kadang kalau ngaji itu dari dulu sampai sekarang sistemnya ya gitu-gitu. Jadi nggak buat orang pintar, tapi bodohnya juga nggak hilang-hilang gitu loh. Apa alif lam mim itu? Ya. Apalah misalkan ada aku mau sebut nama nanti produk nggak enak dikirain sponsor gitu loh. Nggak aku sebut produk. Jadi meskipun satu huruf, meskipun 3 huruf itu ada artinya. Cuma kan kebanyakan kalau ngaji kalau tanyain hanya Allah yang tahu. Ya sama tadi. Ditanya apa itu huruf P gini? Apa itu huruf S gini? Oh, itu hanya bapak polisi aja yang tahu. Oke. Gini, jadi tentang pertanyaannya yang 14, yang ini ya. Ini yang alif, ini 14 Komariah Samsiah itu di sini lengkap dijelaskan di buku ini ya. Coba aku bacakan. Pelajaran huruf Samsiah dan huruf Komariah. Pelajaran huruf Al-Qur'an yang terdiri dari 29 huruf terbagi menjadi 1 huruf konsonan. Nih. Ya. Menjadi 1 huruf huruf vokal maksudnya. Ini vokalnya 1, ini konsonan-konsonan. Terlalu buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nih ya. Vokalnya cuma 1, ini konsonan-konsonan. 1 14. Oke, berikutnya. Huruf Samsiah. Huruf Samsiah adalah huruf konsonan ya, yang apabila diawali dengan alif lam atau alif lam makrifat itu ya, maka lamnya tidak dibaca gitu ya. Nah, ini contohnya banyak. Ini contoh hurufnya banyak, ini surat-suratnya juga banyak, nanti ada di surat ini Atin ayat 1, Ibrahim ayat 27, Al-Alaq ayat 16 sampai banyak nih daftarnya ya. Tapi intinya Samsiah itu adalah huruf konsonan apabila diawali dengan alif lam mim tuh alnya itu, lamnya itu tidak dibaca. Tuh. Oke. Nanti ada peristiwa lucu nih di Samsiah ini ya. Berikutnya Komariah. Jadi Samsiah 14, Komariah juga 14. Sebaliknya, huruf Komariah adalah huruf konsonan yang apabila diawali dengan alif lam maka lamnya dibaca jelas ya. Ini contohnya ini ya. Ini huruf-hurufnya dan ini juga contoh suratnya ini. Ini ya. Ada Al-Alaq ayat 1, Al-Fajr 8, Yusuf 10. Terus apa ini?
An-Naml 28, Al-Qari'ah 1, banyak lah. Sini daftarnya sering ditusun di sini, gitu ya. Jadi itu huruf Komariah, huruf Samsiah. Nah, sekarang aku mau cerita huruf yang Samsiah, ya. Samsiah, ya. Huruf Samsiah adalah huruf konsonan apabila diawali dengan apa? Alif lam itu ya. Maka lamnya itu tidak dibaca. Jadi begini. Kalian tahu kan beberapa waktu yang lalu ya. Ada seorang murtadin ya. Dia ngakunya bukan sembarangan ini ngakunya. Pakar tafsir Al-Qur'an. Waduh. Murtadin pakar tafsir Al-Qur'an dan dia pernah mengajar katanya. Ya. Dan dia sekarang murtad. Yang anehnya ketika dia ngomong tempat dia ngajar, ya, tempat dia ngajar, itu kan punya nama tempat dia ngajar. Itu dia bilang Al-Zaitun. Al-Zaitun. Dari sini kita tahu, ya. Kalian tanyalah sama yang orang ngerti belajar Al-Qur'an itu. Ada nggak Al-Zaitun itu? Nanti kalau Al-Zaitun ada, berarti Al-Taqwa menjadi ada nanti. Gitu. Jadi gitu. Jadi gimana ya? Ada orang murtad, ngakunya dia pakar bahasa, bukan bahasa sekedar bahasa, pakar tafsir Al-Qur'an. Ketika dia ngomong Az-Zaitun, dia ngomong Al-Zaitun. Berarti ketika dia ngomong seharusnya At-Taqwa, dia ngomong Al-Taqwa gitu. Kebohongannya kan nampak. Bagaimana seseorang sudah mengaku tafsir, nggak ngerti Komariah, nggak ngerti Samsiah. Dan anehnya di berita TV, ya, aku pernah dengar di berita TV juga penyiarnya juga gitu ngomong Al-Zaitun. Ini makanya. Kalau mau murtad saja, ndak apa-apa. Orang itu juga pilihan kok. Bebas-bebas saja. Yang mau murtad silahkan, yang mau mu'alaf juga silahkan. Tetapi aku berbicara secara netral aja umum. Nggak usahlah pakai bohong-bohongan. Yang mau murtad aja. Yang mau mu'alaf saja. Ndak perlu pakai bohong-bohong segala. Yang ngaku ahli ini, ahli itu kan kasihan. Sudah ngaku ahli tafsir Al-Qur'an, tapi Komariah Samsiah nggak tahu. Jadinya Al-Zaitun, bukan Az-Zaitun. Ya, itu aja ya. Jadi ini bukunya. Ya. Sebetulnya aku mau jawab tertulis, tapi karena nanti tertulis yang tahu cuma yang tanya saja. Aku jawab gini, bikin video kalian bisa tahu semua. Ini bukunya, ya. Oke, dari aku itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.